Budaya, Namo Buddhaya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Gabriela dari kelas Agama Buddha 1 BUMP dengan guru pembimbing Pak Dwi Asalapuja. Di tengah kesibukan saya menjadi pelajar sekaligus pekerja, tentunya saya sering merasa overthinking, overhead, dan perasaan negatif lainnya. Oleh karena itu, selama 7 hari ke depan, saya akan mempraktikkan meditasi dengan 2 metode, yaitu metode Anapanasati dan metode Cinta Kasih. Setiap harinya, saya akan membagikan jurnal pengalaman dan manfaat yang saya peroleh selama 7 hari tersebut. Di hari pertama, saya menyiapkan alas duduk agar lebih nyaman dan berharap bisa lebih fokus tanpa terganggu oleh rasa kesemutan atau pikiran yang sering teralihkan. Namun ternyata fokus saya buyar karena masalah tersebut, namun saya berusaha menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas dengan perlahan. Walaupun belum maksimal, di akhir meditasi saya mulai nyadar kalau saya harus belajar untuk lebih sadar pada diri sendiri dan mencoba untuk lebih tenang saat meditasi. Di hari kedua, hambatan saya adalah fokus saya malah teralihkan oleh suara azan dari masjid yang terdengar cukup jelas. Meskipun begitu, saya tetap melanjutkan meditasi selama 10 menit dengan musik instrumental yang lembut. Menariknya di 5 menit terakhir, saya mulai bisa lebih tenang dan fokus pada nafas. Walaupun sempat terganggu di awal, saya merasa ada sedikit kemajuan dalam konsentrasi dibanding hari pertama. Pada hari ketiga, saya memutuskan untuk melaksanakan meditasi setelah pulang kuliah dan setelah mandi. Karena kondisi tubuh yang segar membantu saya lebih tenang dan tentunya tidak terganggu oleh gangguan lainnya. Saya kembali melakukan meditasi sambil mendengarkan lagu meditasi yang sering kita dengarkan agar suasana lebih rileks dan nyaman. Ada satu manfaat yang saya rasakan hari itu adalah saya mulai belajar untuk tidak terburu-buru dan lebih sadar terhadap setiap tarikan dan hembusan nafas. Hal ini juga menyadari diri saya bahwa nafas itu sangat berharga untuk kita. Pada hari keempat, saya memutuskan untuk berhenti menggunakan musik saat meditasi karena saya teringat kembali pesan dari guru saya bahwa mendengarkan musik ketika meditasi bisa menumbuhkan kemelekatan, sehingga saya mencoba untuk bermeditasi dalam keheningan penuh. Awalnya pasti akan sangat sepi dan sedikit canggung, tapi perlahan saya mulai bisa menikmati ketenangan dari suara nafas sendiri. Tanpa musik, fokus saya justru terasa lebih dalam dan lebih stabil. Manfaat yang saya rasakan di hari keempat ini cukup nyata, yaitu yang pertama, saya tidak lagi susah tidur seperti sebelumnya. Biasanya saya butuh waktu beberapa lama untuk bisa tertidur, tetapi setelah meditasi, tubuh dan pikiran saya ketika malam hari itu langsung lenyap ketika tertidur. Meditasi ini benar-benar membantu saya menenangkan pikiran setelah seharian beraktivitas. Memasuki hari kelima, saya mulai berlatih meditasi cinta kasih atau metta bhavana. Di sini saya berfokus untuk menumbuhkan perasaan welas asih dan kasih sayang, dimulai dari diri sendiri tentunya, lalu meluas ke orang-orang sekitar saya dan ke makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Memasuki hari ke-6, meditasi yang saya lakukan terasa lebih ringan dijalani. Saya melakukan meditasi seperti biasa di kamar, setelah pulang kuliah, dan setelah saya mandi. Saya mulai terbiasa dengan rasa tenang tanpa musik. Saat pagi hari, saya terbangun sendiri tanpa alarm dan tubuh terasa segar. Manfaat yang benar-benar saya highlight pada saat melakukan meditasi adalah yang pertama, energi saya lebih stabil sepanjang hari. Yang kedua adalah saya tidak mudah lelah di pagi hari walaupun belum beraktivitas, dan pikiran saya lebih fokus saat belajar maupun bekerja. Hari terakhir menjadi penutup hari perjalanan meditasi selama 7 hari ini.
Saya merasakan beberapa perubahan yang cukup dari saya sendiri, yang awalnya sangat sulit untuk fokus dan sering merasa overthinking. Namun beberapa hari setelah saya melakukan meditasi, ada beberapa manfaat yang bisa saya rasakan. Yang pertama adalah tentunya saya lebih fokus saat bekerja maupun kuliah, jadi saya bisa membagi waktu dengan lebih efisien. Kemudian yang kedua adalah pikiran itu terasa lebih jernih dan tidak mudah overthinking tentang masa depan ataupun hal-hal yang akan kita lakukan selanjutnya. Dan yang ketiga adalah menariknya, saya tidak perlu lagi minum kopi untuk melawan kantuk saat pagi hari, karena tubuh terasa segar secara alami, terbangun secara alami juga di pagi hari. Oke teman-teman, sudah sampai perjalanan kita di hari yang terakhir. Ada beberapa tips meditasi yang dapat saya peroleh selama 7 hari tersebut adalah: yang pertama, lakukan meditasi di waktu dan tempat yang sama. Kemudian yang kedua adalah untuk durasi meditasi cukup 5 menit di awal, lalu tingkatkan di beberapa hari ke depan selanjutnya. Dan yang ketiga, saya melaksanakan meditasi di day 1 sampai day 4 itu dengan metode Anapanasati. Kemudian yang hari ke-5 sampai ke-7 saya menggunakan metode cinta kasih, dan yang saya rasakan adalah saya lebih cocok dengan metode Anapanasati. Alasannya karena lebih bisa fokus ketika melaksanakan meditasi dengan metode Anapanasati. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, terima salam kasih dalam Dhamma. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.